Dominik Rahmawati Karini Sampangai, seorang perempuan berasal dari Sonder, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, menjadi salah satu peraih medali emas untuk Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Tak hanya itu, Monik sapaan remaja 16 tahun ini memecahkan rekor di SEA Games untuk cabang olahraga menembak. Karini Dominik Rasmawati, Mubaroka Dewi Laila, and Asadia Yatri Biglia. และรางวัลนักเลือกเหรียญทองได้แก่ทีมชาติอินโดนีเซีย Tribuners, kita akan berbincang dengan Monik Sampangai. Inilah saksi kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Selamat malam, Monik. Malam. Nah, Monik, bagaimana perasaan Monik saat meraih emas sekaligus memecahkan rekor di SEA Games? Kalau mau dikatakan SEA Games itu kan 4 tahun ya? Iya. Nah, bagaimana perasaan dari Monik? Kalau untuk perasaan dapat emas tuh nggak nyangka ya, nggak sangka kalau misalnya bisa dapat emas. Tapi untuk mecahkan rekor itu di luar ekspektasi Monik. Soalnya apa ya? Tahu yang Vietnam itu semua Singapura pada di Luar atas biasa. aku kan biasanya. Ini pas selesai tanding langsung ke belakang, terus ngelihat TV kan yang buat kualifikasi gitu. Iya, iya. Pas ngelihat udah selesai semuanya, puji Tuhan Monik mecahkan rekor. Oke. Nah, pertama kali yang Monik lakukan saat tahu, oh ternyata saya pecahkan rekor. Nah, apa sih bahasa sini? Ini kan Monik kan orang Minahasa lah kan. Iya. Gimana tadi Kak? Yang pertama kali Monik lakukan saat mendapatkan lihat layar, oh, saya pecahkan rekor. Apa yang terjadi waktu itu? Kaget. Kamu langsung terima kasih Tuhan. Oke, berdoa lah, bersyukur. Langsung telepon Bapak. Selesai kualifikasi itu kan 60 tembakan. Itu pas selesai langsung coach suruh langsung pergi di final Jo. Soalnya langsung final, jadi nggak sempat telepon. Tapi pas coach pigiin tahu mau kemana. Kan sebenarnya Monik boleh megang HP kalau ada pertandingan. Nah, Monik sempat mau telepon papa. Pas telepon dapat Ricky. Coach bilang sudah saya mati Jo. Nanti Bapak bilang ulang. Tapi sesempat. Apa Bapak pesan waktu itu? Meskipun cuman singkat, Kang. Singkat, cuman mantap Kakak berjuang ya buat final, kasih yang terbaik. Oke. Nah, ini kan dia bagaimana? Babak penyisian dulu, Kang. Iya, babak penyisian dulu. 60 tembakan. 60 tembakan. Habis itu final 24 tembakan. Oke. Nah, ini di terakhir mungkin di tembakan terakhir. Yang ke berapa tadi? 20. Bagaimana Monik? Apa yang Monik pikirkan? Kalau untuk Monik kalau masuk di line nembak, nah ada yang dipikirkan. Cuman fokus, nafas sama ya sudah. Kasih ke Tuhan. Jadi langsung fokus di apa kebiasaan khusus yang mungkin Monik lakukan sebelum menarik pelatuk, Kang, itu? Trigger. Pertama tuh pasti nafas. Kalau soal angkat senjata pasti sudah nama Tuhan Yesus. Terus dalam hati langsung bilang sudah loss. Soalnya ada psikologi juga kan. Psikologi sama coach juga bilang sudah kalau mau tembak loss Jo. Nggak usah pikirkan nilai, nggak usah pikirkan apapun itu. Artinya lepas saja, jangan ada beban, kan? Iya. Oke, nah meskipun Monik ini kan sudah sering ikut kejuaraan di tingkat internasional ya, bahkan ada nggak rasa gugup atau seperti apa yang dirasakan ketika bertanding? Ini kan Tribuners, Monik ini pernah mengikuti kualifikasi Olimpiade Paris. Kemudian ikut kejuaraan dunia di Jerman, Austria, dan Hungaria. Kemudian Monik
pernah meraih 2 medali emas di Cina, Taipei. Iya. Oke. Dan meraih 2 medali emas pada kejuaraan di Thailand lagi. Dan kemudian yang terbaru 2025 medali perak itu yang individu Iya. dan medali emas beregu. Iya, Nah, betul. dengan pencapaian ini mungkin apakah Monik masih rasa gugup atau apa? Gugup pasti. Cuman pas kemarin di final SEA Games kemarin, awal-awal batembak itu rasa gugup tuh sedikit, kayak 30%. Makin lama makin 20 tembakan, 23 itu langsung udah ndak karu-karuan. Oke, pas sudah mendekati akhir-akhir. Iya, terus apalagi lihat TV yang di muka itu 1-2 Indonesia kan, jadi aduh. Lega, agak sedikit. Maksudnya agak jadi terdorong lah Iya. karena Indonesia. Iya. Oke. Nah, mungkin Tribuners mau tahu tentang rutinitas Monik mempersiapkan diri menuju SEA Games ini. Yang pasti latihan rutin, fisik di press itu sebulan sebelum pertandingan. Kalau seminggu sebelum pertandingan itu ya cuman jalan begitu. Oke. Mungkin di makanan atau apa. Iya, makanan juga. Nah, apa tantangan teknis terbesar yang Monik hadapi saat berlatih khusus di nomor spesifik ini? 10 meter air rifle kan? Iya. Tantangan cuman kalau tantangan tuh lebih ke takut nggak bisa percaya sama diri sendiri gitu. Oh, cuma lebih ke perasaan kan. Kalau teknis Monik Sudah. alhamdulillah atau puji Tuhan biasa lah kan. Nah, ini menembak ini kan adalah olahraga yang sangat bergantung pada ketenangan. Pasti sama yang Monik bilang tadi, merasakan gugup ada tadi 30%. Nah, bagaimana Monik mengatur detak jantung saat mau atur ritme itu saat memasuki tembakan, apalagi tembakan penentu di akhir-akhir itu? Biasanya kalau deg-degan itu di awal kualifikasi 1 seri 2 seri. Tapi makin kesini Monik kalau mau tanding itu langsung jangan pikir tanding, pikirnya latihan, sama kayak latihan gitu. Jadi semakin kesini semakin tenang. Iya, puji Tuhan. Dan itu yang Monik lakukan. Iya. Kirakan hal-hal yang positif lah Kang. Fokus. Nah, kan dalam tadi kualifikasi itu ada berapa tembakan? 60 tembakan. 60 tembakan. Pastikan atau pernah ndak ada yang tidak mengenai sasaran dari awal tembakan itu? Puji Tuhan nggak pernah sih. Oh, nggak pernah. Nggak Tepat sasaran semua. sih. Luar biasa berarti. Atau justru dulu sebelum Monik jadi seperti sekarang ini pernah nggak ada meleset dulu yang waktu awal-awal terjun di menembak? Kalau dulu ya meleset paling ke 8, 7 gitu. Nah, untuk bagaimana Monik bangkit secara mental ketika, tapi yang lalu yang awal-awal bagaimana itu Monik? Waktu itu cuman 1 tahun latihan sama papa. Habis itu papa langsung bawa ke Bandung buat latihan di sana. Soalnya di sana ada kita ada sius gitu. Sius. Iya, kayak monitor gitu kecil. Oh, alat-alatnya ya. Iya. Nah, gitu buat latihan di sana. Oh, oke. Kalau mentalnya apa yang dilakukan? Kan tembakan keberapa? Ke-8 kah berapa itu gagal misalnya enggak tepat sasaran. Bagaimana mau bangkitkan untuk tembakan berikut jangan sampai? Kalau Monik jangan ngotot. Jadi misalnya hari ini Monik batembak ada 8 tuh ada 5. Jadi besok harus kurang mesti 4. Habis itu kurang lagi tiap hari kurang gitu. Oke. Sampai di detik ini Monik tadi Monik bilang sudah puji Tuhan soalnya enggak meleset. Nah, kalau di tempat pertandingan itu dia bising atau gimana? Kalau menembak ini beda.
kalau menembak di kualifikasinya kita harus tenang, gak boleh berisik sama sekali. Kalau di final itu terserah penonton mau bagaimana. Oke. Terserah penonton mau beribut, mau nyanda. Nanti di final justru. Iya. Nah, bagaimana Monik menjaga fokus untuk tetap tajam nanti untuk nembak di tengah kebisingan itu, apalagi di final? Kalau final beribut itu Monik sih ini mau dengar ya. Jadi Cuek aja, Bang. cuek. Fokus sendiri. Itu kalau Monik saat ini sudah terlatih. Iya. Nah, awal-awal mungkin orang jauh ke belakang saat masih awal mula terjun ketika ada bising begitu. Kalau awal-awal apa ya? Cuman dengar yang bataria paling kuat, nah itu fokus ke satu itu. Oke. Dari sekian banyak suara-suara fokus ke situ. Dan fokus tentunya ke target. Nah, jadi SEA Games ini apa arti atau makna yang didapatkan Monik mewakili negara atau Indonesia di ajang SEA Games secara pribadi apa? Sebenarnya sih ndak nyangka ya bisa ikut SEA Games, soalnya banyak kan senior yang ya di atas Monik lah. Terus ikut SEA Games nih, makna Monik tuh kayak bermakna banget buat hidup Monik. Ini SEA Games pertama Monik. Oke. Gitu. Terus nggak sangka juga bisa dapat medali dan bawa pulang medali buat Indonesia. Oke. Dan mungkin yang bangga bukan cuman secara nasional, apalagi di daerah, di mana? Sonder Minas. Ini juga ada yang jemput rombongan. Iya. Oke. Negara yang rival terberat menurut Monik? Terberat. Kalau untuk sekarang itu Vietnam. Bagaimana mereka itu? Dorang itu stabil. Dari pertandingan kemarin itu dorang stabil terus. Nggak ada yang turun, paling turun cuman beda sedikit. Oke. Itu yang paling berat ya, Vietnam. Paling berat. Nah, untuk perkembangan atlet menembak perempuan di ASEAN lah, Kang. Bagaimana menurut Monik perkembangan atlet menembak saat ini? Kalau perkembangan sekarang gila semua. Luar biasa. Mungkin yang lalu Monik sempat ketemu agak turun, ini malah pas ketemu mereka udah tinggi, ketemu lagi tinggi lagi. wih, berkembang terus. Iya. Tapi kan Monik juga sama karena berlatih. Nah, apa pengalaman paling berkesan baik suka maupun duka selama mengikuti SEA Games? Mungkin di tempat latihan atau di mana? Sukanya itu seneng gitu bisa kumpul sama teman-teman coach gitu. Dukanya ya jauh dari orang tua. Gitu. Sekolah juga ngorbanin sekolah. Itu aja sih. Nah, bagaimana Monik beradaptasi dengan, kalau di Thailand bagaimana cuaca di sana? Cocok atau gimana? Cocok. Jakarta dengan Indonesia cocok, cuman agak panasan Thailand agak panas. Bagaimana Monik menyesuaikan dengan cuaca di sana? Karena menembak nih olahraga indoor, jadi pakai AC. Oke. Nah, ada yang berarti lah untuk cuaca, Kang. Iya. Nah, apa harapan ke depan Monik untuk olahraga menembak maupun untuk Monik sendiri di olahraga menembak ini? Kalau untuk olahraga menembak, semoga kita semua para atlet perbakin Indonesia semoga semakin meningkat, semakin maju terus. Amin. Terus bisa ikut Olimpik nanti. Oke. Nah, Tribuners, semoga Monik Sampangai akan terus bersinar, membuat kita semua bangga, membawa nama Sulawesi Utara dan Indonesia untuk lebih tinggi lagi. Demikian saksi kata rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.